Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lina Buldianti, mahasiswi Universitas Bimagraha dengan NIM 612012300048, kelas RA2 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan meresu materi dari pembelajaran setelah UTS sampai dengan sebelum UAS yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SEMM CPM. Baik, untuk itu kita langsung saja ke materi pertama, yaitu kerja tim dalam organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan kerja tim dalam organisasi? Kerja sama tim dalam organisasi adalah kolaborasi antar anggota tim untuk mencapai tujuan bersama dengan berbagai tanggung jawab, keterampilan, dan sumber daya demi keberhasilan bersama. Selanjutnya, ada jenis-jenis tim. Yang pertama, tim formal. Tim formal adalah tim yang dibentuk secara sengaja oleh manajer yang diberi tanggung jawab melakukan tugas tertentu untuk membantu organisasi untuk mencapai sasarannya. Tim formal dibagi menjadi dua, yaitu tim vertikal dan tim horizontal. Yang pertama yaitu tim vertikal. Tim vertikal yaitu tim yang terdiri dari atas manajer dan bawahan suatu perusahaan. Sedangkan tim horizontal yaitu tim yang terdiri dari beberapa pekerja dengan hierarki sama dan berasal dari departemen yang berbeda. Tim horizontal juga terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tim komando, komit, dan gugus tugas. Dan yang kedua yaitu tim informal atau tim yang diarahkan sendiri, adalah tim yang terdiri atas 5 hingga 20 orang dengan bermacam keterampilan dan melakukan penggiliran kerja dalam memproduksi produk atau layanan servis dan supervisi oleh anggota terpilih. Dan selanjutnya ada karakteristik tim, yaitu yang pertama, komunikasi yang baik. Anggota tim harus dapat berkomunikasi secara terbuka dan jelas, saling mendengarkan dan berbagi informasi dengan efektif. Yang kedua, kepercayaan. Anggota tim harus saling mempercayai dan merasa aman untuk membagi ide, pendapat, dan masalah. Yang ketiga, kolaborasi. Anggota tim harus mampu bekerja sama, saling mendukung dan memanfaatkan keahlian individu untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang keempat, kepemimpinan yang efektif. Tim membutuhkan seseorang pemimpin yang dapat mengarahkan, menginspirasi, dan memotivasi anggota tim. Dan yang kelima, pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota tim harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebingungan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang partisipatif. Keputusan dalam tim kerja sebaiknya melibatkan partisipasi dari semua anggota tim untuk mencapai konsensus. Berikutnya, proses tim yaitu yang pertama, pembentukan atau forming, kelompok pembentuk dan belajar tingkah laku apa yang dapat diterima dalam kelompok. Tahap ini merupakan periode orientasi dan aklinisasi. Dan yang kedua, konflik atau storming. Setelah anggota kelompok menjadi lebih nyaman dalam pergaulan, seringkali terjadi pertengkaran mengenai peraturan dasar yang telah diterapkan. Dan yang ketiga, pemantapan norma atau norming. Konflik sudah ditangani dan diharapkan sudah selesai. Anggota mulai menyuarakan pendapat pribadi dan mengembangkan hubungan yang erat. Dan yang keempat, berprestasi atau performing. Anggota sekarang dapat mengubah arah usaha mereka dari pengembang kelompok menjadi struktur kelompok untuk menyelesaikan tugas yang dihadapi. Dan yang kelima, pembubaran atau adjourning. Inilah waktu kelompok mengakhiri aktivitas, fokus kelompok bergeser dari menangani tugas sulit menjadi penutupan. Selanjutnya, menangani konflik tim. Yang pertama, komunikasi terbuka. Anggota tim harus berkomunikasi secara terbuka dan jujur untuk mengungkapkan masalah dan mencari solusi bersama. Dan yang kedua, mediasi. Jika konflik tidak dapat dipecahkan oleh anggota tim sendiri, seorang mediator dapat membantu memfasilitasi diskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dan yang ketiga, negosiasi. Anggota tim dapat mencoba untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi dengan mencapai titik tengah yang memuaskan semua pihak.
Dan selanjutnya ada keuntungan tim kerja. Yang pertama, diversitas. Yang kedua, kolaborasi. Dan yang ketiga, pembagian beban kerja. Dan yang terakhir, pembelajaran dan pengembangan. Dan selanjutnya ada kerugian tim kerja. Yang pertama, kurangnya komunikasi. Dan yang kedua, konflik internal. Dan yang ketiga, kurangnya kepemimpinan yang efektif. Dan yang keempat, kurangnya keahlian atau pengetahuan. Kesimpulan dari materi pertama yaitu sebuah tim merupakan aspek inti dalam sebuah organisasi saat ini. Kesuksesan dalam mengelola tim merupakan suatu kerja keras dari manajer dan organisasi. Tim di dalam organisasi bekerja sama mengkoordinasi tugas mereka untuk mewujudkan tujuan-tujuan. Banyak tugas dalam organisasi yang bersifat saling bergantung sehingga membutuhkan suatu kerjasama dan menyelesaikannya. Kerja yang efektif dan efisien merupakan sasaran sebuah organisasi. Begitu pula tim dalam sebuah organisasi harus mampu bekerja secara efektif serta efisien. Selanjutnya dilanjut dengan materi kedua yaitu komitmen dalam organisasi. Komitmen dalam organisasi adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak ke organisasi tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen dalam organisasi juga bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut terbentuk karena adanya kepercayaan satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dengan organisasi. Oleh karena itu, seorang anggota memiliki keinginan yang kuat agar tetap menjadi bagian penting organisasi. Ciri-ciri komitmen. Suatu hal dapat disebut sebagai komitmen apabila memenuhi ciri-ciri berikut, yaitu terdapat perjanjian yang telah disepakati baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain yang berkaitan. Yang kedua, terdapat tujuan tertentu yang hendak dicapai setelah melaksanakan komitmen. Dan yang ketiga, semua pihak yang terlibat dalam komitmen tersebut harus bertanggung jawab dengan isi perjanjian. Dan yang keempat, adanya rasa loyalitas atau kesetiaan baik dari diri sendiri maupun dari pihak-pihak yang lain bersangkutan apabila ingin tujuan dapat tercapai. Di sini juga terdapat aspek komitmen organisasi. Yang pertama, komitmen efektif. Dalam aspek ini mengutamakan adanya keterikatan emosional, identifikasi diri, dan keterlibatannya dalam suatu organisasi. Dan yang kedua, komitmen kontinuan. Dalam aspek ini didasarkan pada pertimbangan tentang hal apa yang nantinya harus dikorbankan apabila dirinya meninggalkan organisasi tersebut. Dan selanjutnya ada faktor-faktor mempengaruhi suatu komitmen organisasi. Yang pertama, budaya keterbukaan. Dalam hal ini berhubungan dengan lingkungan kerja dari organisasi tersebut. Dan yang kedua, kepuasan kerja. Kepuasan kerja dari para pegawai juga menjadi faktor pengaruh dari komitmen organisasi sekaligus kinerjanya. Dan yang ketiga, kesempatan pegawai untuk berkembang. Dan yang keempat, arah organisasi. Dan yang kelima, kebutuhan akal pengakuan kerja. Kesimpulan dari pembahasan mengenai komitmen organisasi adalah komitmen organisasi merupakan tingkat keinginan dan loyalitas karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja, serta kesediaan mereka untuk mengorbankan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Bentuk komitmen organisasi terbagi menjadi komitmen efektif, kontinu, dan normatif. Dilanjut dengan materi ketiga, yaitu pengendalian. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan dalam rencana. Berikutnya, ada asas-asas pengendalian meliputi asas tujuan, asas efisiensi, asas tanggung jawab, asas pengendalian, dan asas refleksi rencana, dan asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individual, asas standar, asas strategis, asas kekecualian, asas fleksibel, asas peninjauan kembali, dan asas tindakan. Jenis-jenis pengendalian meliputi pengendalian intern, pengendalian ekstern, pengendalian resmi, dan pengendalian konsumen.
Berikut proses pengendalian manajemen adalah sistem yang diterapkan untuk mengatur setiap elemen manajemen agar tetap terarah dalam kegiatan mereka. Sistem ini memiliki beragam fungsi seperti mengurangi potensi konflik, mencapai target kegiatan tepat waktu, dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan rutin. Pengendalian manajemen harus diterapkan pada semua unsur manajemen seperti personel atau staf, aktivitas penggunaan sumber daya, hingga proses eksekusi dan evaluasi. Perusahaan besar maupun bisnis kecil rumahan harus menerapkan sistem ini jika ingin berkembang dan sukses. Berikutnya ada cara dan langkah-langkah pengendalian manajemen, yaitu perencanaan program, penentuan tujuan, penentuan durasi program, penentuan para bertanggung jawab, perencanaan manajemen risiko, perencanaan pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan, pencatatan dan akunting laporan, dan evaluasi. Dan selanjutnya ada sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan waktu pengendalian dibedakan atas ke-1. Preventive control adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dan yang kedua, repressive control adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan. Dan yang ketiga, pengendalian saat proses dilakukan. Jika terjadi kesalahan, segera diperbaiki. Dan yang keempat, pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan. Dan yang kelima, pengendalian mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Dan yang berikutnya, alat-alat pengendalian adalah konteks organisasi dapat mencakup yang ke-1 anggaran, dan yang kedua KPI atau Key Performance Indicator, dan yang ketiga sistem pelaporan, dan yang keempat pola kerja, dan yang kelima evaluasi kinerja, dan yang keenam teknologi informasi, yang terakhir pengawasan. Semua alat tersebut bertujuan untuk membantu organisasi mengendalikan dan mengelola operasional mereka sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya yaitu pada dasarnya rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan. Walaupun hal ini jarang terjadi, pengendalian diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai. Apakah telah sesuai dengan rencana atau malah terjadi kesenjangan akibat adanya penyimpangan-penyimpangan. Selanjutnya dilanjut dengan materi keempat, yaitu konflik. Manajemen konflik adalah proses yang melibatkan identifikasi, penanganan, dan penyelesaian konflik di antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Manajemen konflik melibatkan keterlibatan proaktif untuk mencegah konflik atau mengelola konflik yang sudah ada agar tidak merugikan produktivitas dan hubungan kerja. Konflik juga dapat dibagi menjadi beberapa tipe seperti konflik interpersonal, konflik intrapersonal, konflik antar kelompok, dan konflik internasional. Sumber konflik bervariasi dan bisa melibatkan perbedaan nilai, kepentingan tujuan, atau ketidaksepakatan. Ada beberapa strategi utama dalam mengelola konflik, melibatkan komunikasi efektif, negosiasi, pemahaman bersama, dan penyelesaian masalah kolaboratif. Memiliki ketenangan, mendengarkan dengan baik, dan mencari solusi win-win dapat membantu meredakan konflik dan membangun hubungan yang lebih baik. Konflik dalam organisasi bisa timbul karena perbedaan tujuan, nilai, atau sumber daya. Strategi pengelolaan konflik melibatkan pendekatan komunikasi terbuka, pembentukan tim yang efektif, dan pengembangan kebijakan organisasi yang jelas. Memahami perspektif berbagai pihak dan mendorong solusi kolaboratif juga penting untuk meredakan konflik di lingkungan kerja. Kesimpulannya yaitu, konflik dalam organisasi bisa timbul karena perbedaan tujuan, nilai, atau sumber daya. Materi kelima yaitu evaluasi. Definisi evaluasi yaitu proses penilaian atau pengukuran untuk mengevaluasi nilai, kualitas, atau kinerja suatu hal, baik itu program, proyek, produk, atau individu. Tujuan evaluasi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya seperti peningkatan kinerja, pengambilan keputusan, atau akuntabilitas. Fungsi evaluasi melibatkan beberapa tujuan yang dapat mencakup 1. Peningkatan kinerja, 2. Pengambilan keputusan, 3. Akuntabilitas,
keempat, validasi program, kelima, pengembangan kebijakan, dan keenam, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Fungsi evaluasi dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, dan implementasinya dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif. Tujuan evaluasi dapat mencakup berbagai aspek, tergantung pada konteks dan jenis evaluasi yang dilakukan. Beberapa tujuan umum evaluasi meliputi 1. Peningkatan kinerja, 2. Pengambilan keputusan, ketiga, akuntabilitas, keempat, validasi program, kelima, pemantauan dan pengembangan kebijakan, dan keenam, pengembangan pengetahuan, ketujuh, perbaikan berkelanjutan, ke-8, pemahaman terhadap penerimaan manfaat, dan ke-9, evaluasi formatif dan sumatif. Tujuan evaluasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan unik suatu proyek atau program, dan pelaksanaannya dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas, dan dampak positif dari kegiatan yang dievaluasi. Model dan pendekatan evaluasi yang digunakan tergantung pada konteks dan tujuan evaluasi. Beberapa di antaranya termasuk 1. Model logika, yang kedua, pendekatan pengukuran kinerja atau performance measurement, dan yang ketiga, evaluasi formatif dan sumatif, dan yang keempat, evaluasi responsif atau responsive evaluation, yang kelima, evaluasi partisipatif atau participative evaluation, yang keenam, evaluasi realistis atau realistic evaluation, yang ketujuh, pendekatan pengembangan kepastian, yang ke-8, evaluasi pengaruh, yang ke-9, evaluasi cost benefit. Pemilihan model dan pendekatan evaluasi tergantung pada sifat dan tujuan dari program atau proyek yang dievaluasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan yang terlibat. Solusi permasalahannya: yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, identifikasi kriteria evaluasi. Dan yang ketiga, gunakan metode evaluasi yang tepat. Dan yang keempat, berikan umpan baik yang konstruktif. Dan yang kelima, berikan pelatihan dan pengembangan. Dan yang keenam, pantau dan tinjau secara berkala. Dan yang terakhir, berikan inisiatif dan penghargaan. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang biasa akan dilakukan secara berkala oleh pihak pemilik atau manajemen perusahaan terhadap karyawan yang di tempat kerja. Materi terakhir yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, atau menyebarkan informasi. TI mencakup berbagai bidang termasuk perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, jaringan komputer, telekomunikasi, dan manajemen informasi. Tipe-tipe sistem informasi dapat diklasifikasi berdasarkan berbagai kriteria, termasuk 1. Tujuan. Sistem informasi dapat diklasifikasi berdasarkan tujuannya, seperti Sistem Informasi Manajemen (MIS), Sistem Informasi Akuntansi (AIS), Sistem Informasi Pemasaran (MIS), dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS). Yang kedua, cakupan. Sistem informasi dapat diklasifikasi berdasarkan cakupannya, seperti Sistem Informasi terintegrasi, Sistem Informasi Lintas Fungsi, dan Sistem Informasi Lintas Organisasi. Dan yang ketiga, teknologi. Sistem informasi dapat diklasifikasi berdasarkan teknologi yang digunakan, seperti sistem informasi berbasis web, sistem informasi berbasis cloud, dan sistem informasi berbasis mobile. Pemanfaatan teknologi informasi secara strategis adalah peningkatan efisiensi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional organisasi seperti dengan otomasi proses bisnis dan penggunaan teknologi cloud. Peningkatan efektivitas. Teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan organisasi seperti dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Penciptaan keunggulan kompetitif. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi seperti dengan mengembangkan produk dan layanan baru. Teknologi informasi memiliki implikasi penting bagi manajemen organisasi. Beberapa implikasi manajemen dari teknologi informasi adalah perubahan peran manajemen. Teknologi informasi mengubah peran manajemen dalam organisasi seperti dengan meningkatkan peran manajemen dalam koordinasi dan kolaborasi. Perubahan struktur organisasi. Teknologi informasi dapat mengubah struktur organisasi seperti meningkatkan desentralisasi atau outsourcing. Perubahan budaya organisasi. Teknologi informasi dapat mengubah budaya organisasi seperti dengan meningkatkan pentingnya komunikasi dan kolaborasi. Berikut beberapa contoh implikasi manajemen dari teknologi informasi. Dengan teknologi informasi, manajemen dapat mengakses informasi dari berbagai sumber secara real time sehingga dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat. Teknologi informasi dapat membantu manajemen untuk mengelola hubungan
dengan pelanggan dan pemasok secara lebih efektif. Teknologi informasi dapat membantu manajemen untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi operasional organisasi. Secara keseluruhan, teknologi informasi memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara signifikasi. Namun, untuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, organisasi perlu memiliki strategi TI yang jelas dan manajemen yang kompeten. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang signifikan atas tercapainya dunia yang terglobalisasi. Akses informasi tentang dunia melalui berbagai media tersalurkan dengan cepat. Jarak bukan menjadi penghalang, waktu tidak lagi menjadi penghambat. Maka tidak heran jika globalisasi dianggap sebagai suatu keadaan yang menciptakan interkonektivitas. Globalisasi dianggap sebagai sebuah keniscayaan yang mampu membangun kesejahteraan dan membawa hidup ke jenjang yang lebih modern. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.